Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat untuk seluruh sahabat Pramita dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya kita dapat berjumpa lagi dalam program acara Healthy Talk Live Instagram bersama Pramita Lab. Bersama dengan saya Marisha Ica yang akan memandu perbincangan hangat selama 1 jam ke depan. Tema kita pada siang hari ini yaitu kapan harus suntik insulin. Nah, sahabat Pramita, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Instagram Pramita Lab, karena perbincangan kita pada siang hari ini sangatlah menarik dan bermanfaat pastinya. Dan di akhir acara nanti akan ada hadiah untuk 3 sahabat Pramita terpilih yang beruntung mendapatkan masing-masing top up e-wallet senilai Rp100.000 dan e-voucher pemeriksaan senilai Rp250.000 yang bisa sahabat Pramita gunakan di seluruh cabang Pramita Lab se-Indonesia. Caranya gimana? Gampang banget. Sahabat Pramita bisa follow akun Instagram kami di @pramitalab.id dan sahabat Pramita bisa mengajukan pertanyaan seputar tema kita pada siang hari ini di kolom komentar. Baik sahabat Pramita, tentunya saya tidak sendiri, telah hadir bersama kita dokter cantik yang bernama Dr. Desi Oktarina. Beliau merupakan dokter pelayanan medis di Pramita Lab cabang KH Ahmad Dahlan nomor 70 Palembang. Dr. Desi Oktarina merupakan lulusan dari Fakultas Kedokteran Universitas Malahayati pada tahun 2017. Baik, tidak usah menunggu lama lagi, mari kita sambut Dr. Desi. Selamat siang, dokter. Halo, selamat siang Mbak Ica. Selamat siang, dokter. Apa kabarnya nih, dokter? Luar biasa, kabar saya sangat baik pada siang hari ini. Mbak Ica sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah, saya baik juga, dokter. Baik, bertepatan dengan Hari Diabetes Nasional yang tepat pada hari ini di tanggal 18 April, kita ingin mengajak dokter untuk sharing ke sahabat Pramita nih, Dok, mengenai tema kita pada siang hari ini. Seperti yang kita ketahui, insulin dan diabetes mellitus merupakan dua hal yang saling terikat pada metabolisme dalam tubuh manusia. Nah, sebelumnya nih, Dok, diabetes mellitus sendiri itu apa sih, Dok? Baik, halo sahabat Pramita. Pada siang hari ini kita akan membahas kapan harus suntik insulin. Sebelumnya, seperti yang tadi dibahas sama Mbak Ica ya, kalau diabetes mellitus dengan insulin ini adalah suatu yang saling berikatan. Diabetes mellitus adalah suatu penyakit kelebihan gula ya yang terjadi secara kronik. Artinya penyakit ini perjalanannya cukup panjang, bukan yang hari ini kita konsumsi gula berlebihan, tiba-tiba besok kita sudah kena diabetes, bukan begitu ya sahabat Pramita. Jadi ini adalah penyakit yang sudah berlangsung lama, baru terdiagnosa diabetes mellitus. Kemudian pada penderita dengan diabetes mellitus, di sini penderitanya tidak mampu mengambil gula dari sel untuk diubah menjadi sumber energi ataupun menjadi energi cadangan, sehingga menyebabkan gula menumpuk di aliran darah tubuh. Baik, dokter. Berbicara tentang diabetes mellitus nih, Dok. Ada berapa sih klasifikasi penyakit diabetes mellitus itu? Baik, sahabat Pramita, secara garis besar, diabetes mellitus ada terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah diabetes mellitus tipe 1. Untuk yang tipe 1 ini, adalah jenis penyakit autoimun, di mana sistem kekebalan tubuh menyerang tubuh penderita itu sendiri. Jadi, pada penderita diabetes mellitus tipe 1, sel beta pankreas tidak mampu menghasilkan insulin. Pabriknya rusak, sehingga pada DM tipe 1 harus menerima insulin eksogen seumur hidup. Kedua adalah diabetes mellitus tipe 2. Untuk yang tipe 2, di sini sel beta pankreas mampu menghasilkan insulin, namun jumlahnya terbatas, tidak mampu memenuhi kebutuhan tubuh, atau telah terjadi resistensi insulin pada tubuh penderita diabetes mellitus tipe 2. Dan ada lagi jenis diabetes mellitus pada keadaan khusus, yaitu diabetes mellitus gestasional. Di sini terjadi pada wanita hamil, di mana sebelum hamil, wanita ini tidak mengalami diabetes mellitus. Namun,
Ketika hamil, dilakukan pemeriksaan laboratorium, didapatkan gula darah dengan target diabetes mellitus, sehingga akan mempengaruhi reaksi insulin pada tubuh wanita hamil. Baik, dokter. Dokter, untuk nilai normal untuk gula darah sendiri itu berapa sih, dok? Baik, sahabat Pramita, untuk gula darah puasa, normalnya di bawah 100 mg per desiliter. Namun, ada keadaan yang namanya prediabetes. Artinya, dikategorikan sebagai normal, nilainya lebih tinggi dan belum masuk ke nilai diabetes mellitus, yaitu di range 100 sampai 125 mg per desiliter. Sedangkan untuk yang didiagnosa diabetes mellitus, nilainya lebih dari 126 mg per desiliter. Perlu sahabat Pramita ketahui, keadaan gula darah yang meningkat pada aliran darah tubuh ini dikenal dengan istilah hiperglikemia. Hiperglikemia ini apabila berlangsung terus-menerus dalam jangka waktu yang cukup lama, ini akan menjadi faktor resiko terjadinya diabetes mellitus. Baik, dokter. Nah, dokter, siapa saja sih yang beresiko terkena diabetes mellitus? Baik, sahabat Pramita, untuk faktor risiko diabetes mellitus, kita mulai dari diabetes mellitus tipe 1. Pada diabetes mellitus tipe 1, yang pertama berperan besar adalah satu, faktor keturunan. Faktor genetik di sini apabila ada saudara kandung, baik itu keluarga kandungnya ayah, ibu, kakek, nenek yang sekandung, berperan 50% diturunkan. Dan diabetes mellitus tipe 1 ini adalah jenis penyakit autoimun, di mana akan menyerang sistem kekebalan tubuh dan akan terjadi mutasi gen. Yang kedua adalah faktor usia. Pada DM tipe 1 biasanya akan terdeteksi di usia 4-7 tahun dan di usia 10-14 tahun. Dan yang ketiga adalah faktor pemicu lainnya, pemberian susu sapi pada usia terlalu dini, yaitu kurang dari usia 4 bulan, kemudian makanan empasi dengan tinggi gula, tinggi gluten, tinggi nitrat, ini merupakan faktor risiko untuk terjadinya diabetes mellitus tipe 1. Selanjutnya, sahabat Pramita, kita akan membahas diabetes mellitus tipe 2. Faktor resikonya ada yang sama dan ada yang berbeda. Yang sama adalah faktor keturunan. Untuk faktor keturunan, di sini tidak bisa diubah. Jadi kalau ada anggota keluarganya yang sudah terkena diabetes mellitus dan itu keluarga kandung, 50% akan diturunkan. Dan yang kedua adalah obesitas. Jadi penting sekali menjaga berat badan ideal. Obesitas merupakan faktor risiko untuk terkena diabetes mellitus tipe 2. Yang ketiga adalah aktivitas fisik yang kurang, artinya tidak berolahraga. Jadi sahabat Pramita harus tetap berolahraga agar tidak menjadi faktor risiko terkenanya diabetes mellitus. Yang keempat adalah riwayat wanita dengan diabetes gestasional. Jadi kalau kita wanita ya, waktu hamil ada riwayat terkena diabetes gestasional, sudah menjadi faktor risiko terkena diabetes mellitus tipe 2. Jadi harus berhati-hati. Kemudian faktor usia. Biasanya akan terdeteksi di usia lebih dari 45 tahun, walaupun tidak menutup kemungkinan bisa saja terjadi sebelum usia 45 tahun. Ya, kurang lebih seperti itu untuk faktor resikonya, Mbak Ica. Baik, dokter. Berarti dari kalangan dari bayi ya, dok ya, sudah beresiko terkena DM. Ya, betul sekali. Baik, dokter. Nah, dokter, apa saja nih gejala yang berhubungan dengan gula darah tinggi pada penderita diabetes mellitus? Baik, sahabat Pramita, untuk gejala yang muncul pada penderita diabetes mellitus, ada istilah yang dikenal dengan nama trias DM. Trias DM itu meliputi yang pertama, polipagi. Artinya, penderita diabetes mellitus ini sering merasakan lapar, ingin makan terus, bawaannya lapar terus sehingga makannya banyak. Yang kedua, polidipsi, artinya rasa haus yang berlebihan sehingga minumnya banyak.
Yang ketiga, poliurin, artinya buang air kecilnya banyak. Yang paling terasa ketika malam hari. Normalnya, kita hanya terbangun mungkin 1 kali atau 2 kali untuk buang air kecil. Tapi pada penderita DM bisa terbangun 3 sampai 4 kali untuk buang air kecil di malam hari. Dan trias DM ini harus diikuti dengan penurunan berat badan. Dan sahabat Pramita, ada lagi gejala yang sering muncul yang tidak termasuk di trias DM, yaitu rasa letih, lesu, mudah mengantuk, kemudian rasa gatal-gatal di badan, dan pandangan mata kabur. Ini juga paling sering muncul gejalanya pada penderita diabetes mellitus. Baik, dokter. Nah, dokter, pemeriksaan apa saja nih yang bisa mendiagnosis diabetes mellitus? Baik, sahabat Pramita dimanapun berada bisa melakukan pemeriksaan terkait diabetes mellitus di laboratorium klinik Pramita seluruh Indonesia. Mulai dari pemeriksaan gula darah puasa dan gula darah 2 jam postprandial. Jadi sahabat Pramita berpuasa dulu, setelah berpuasa kurang lebih 10 sampai 12 jam akan dilakukan pengecekan gula darah puasa. Setelah itu akan makan dulu, setelah makan 2 jam puasa lagi dan akan dicek lagi gula darah 2 jam setelah makan. Sehingga kita bisa memantau. Dan yang kedua adalah pemeriksaan HbA1c. HbA1c di sini bisa dilakukan langsung tanpa berpuasa. Sahabat Pramita, tujuan pemeriksaan HbA1c ini untuk memantau kadar gula darah selama 3 bulan terakhir. Sehingga kita bisa mengetahui apakah kita masuk ke kategori normal, prediabetes, ataupun kita sudah terdiagnosa diabetes mellitus. Yang ketiga, sahabat Pramita juga bisa melakukan pemeriksaan C-peptide. Di sini pemeriksaan C-peptide ini bisa dilakukan untuk mengetahui kadar insulin, terutama pada penderita diabetes mellitus tipe 1. Yang keempat, sahabat Pramita bisa melakukan pemeriksaan urin. Nantinya pemeriksaan urin ini kita bisa melihat apakah ditemukan keton positif atau tidak. Apakah telah terjadi penggunaan sumber energi dari lemak atau masih dari gula. Karena yang kita ketahui sumber energi tubuh ini adalah dari gula. Kalau yang diambil lemak artinya ada masalah. Dan nantinya dari pemeriksaan urin juga kita bisa memantau apakah ditemukan albuminuria atau tidak. Sehingga kita bisa mengetahui apakah sudah terjadi masalah pada sel pankreasnya atau tidak. Selanjutnya lagi, sahabat Pramita bisa melakukan pemeriksaan insulin. Pemeriksaan insulin ini juga bisa mengetahui apakah terjadinya resistensi insulin atau tidak. Baik, begitu Mbak Ica. Baik, dokter. Jadi dari beberapa pemeriksaan yang sudah dokter sebutkan, itu bisa sahabat Pramita periksa di laboratorium Pramita cabang terdekat. Sebelum misalkan mau langsung datang ke Pramita juga bisa konsultasi ya, dokter ya. Iya, betul sekali. Baik, kita lanjut. Bagaimana nih dokter setelah pemeriksaan? Nah, tata laksana pengobatan DM itu seperti apa, dok? Baik, sahabat Pramita, kita mulai dari diabetes mellitus tipe 1. Pada DM tipe 1, tata laksana utamanya adalah meningkatkan kualitas hidup dan mencegah terjadinya komplikasi. Karena pada penderita DM tipe 1, sel beta pankreasnya tidak mampu menghasilkan insulin sehingga membutuhkan insulin eksogen, insulin dari luar, dan terapinya insulin seumur hidup. Jadi tujuan utamanya kita tingkatkan kualitas hidupnya dan mencegah terjadi komplikasi. Untuk diabetes mellitus tipe 2, di sini berbeda keadaannya dengan DM tipe 1. Pada diabetes mellitus tipe 2, sel beta pankreas mampu menghasilkan hormon insulin, namun jumlahnya tidak mencukupi untuk kebutuhan tubuh atau telah terjadi resistensi insulin. Sehingga nantinya dokter akan melakukan pemeriksaan fisik dan pemeriksaan laboratorium terlebih dahulu dan akan disesuaikan pada penderita dengan keadaannya, apakah bisa dimulai dengan terapi oral ataupun kombinasi oral dan insulin atau langsung pengobatan insulin.
Untuk DM tipe 2, pada penderita yang tidak tahu bahwa terkena diabetes mellitus dan pada pemeriksaan awal laboratorium ditemukan kadar gula darah puasanya lebih dari 300 mg per desiliter, diikuti HbA1c lebih dari 10% dengan gejala trias DM diikuti penurunan berat badan, boleh langsung menggunakan terapi insulin dengan berkonsultasi dulu dengan dokter. Baik, dokter. Dari tadi kita sudah mendengar nih kata insulin. Nah, dokter, insulin sendiri itu apa sih, dok? Baik, sahabat Ramita, insulin adalah suatu hormon yang dihasilkan oleh sel beta pankreas. Insulin ini akan bekerja merubah glukosa atau gula di dalam tubuh menjadi sumber energi maupun cadangan energi kita. Baik, dokter. Nah, dokter, ada berapa sih jenis insulin yang digunakan pada penderita DM? Baik, sahabat Pramita, berdasarkan dari cara kerja, berdasarkan dari kebutuhan, efisiensi waktu, insulin dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah rapid acting insulin atau yang dikenal dengan insulin kerja cepat. Untuk rapid acting insulin, ini diberikan pada penderita diabetes mellitus yang ketika habis makan, pas dia cek gula darah, langsung terjadi lonjakan gula darah. Sehingga dengan pemberian rapid acting insulin sebelum makan, harapannya setelah makan gula darah tetap terkontrol. Yang kedua adalah short acting insulin atau insulin kerja pendek. Untuk insulin kerja pendek, ini tidak jauh berbeda dengan rapid acting insulin. Kalau rapid acting insulin waktu kerjanya 4 sampai 6 jam, kalau yang short acting insulin waktu kerjanya 6 sampai 8 jam. Yang ketiga adalah long acting insulin. Untuk long acting insulin atau insulin kerja panjang, ini diberikan pada penderita diabetes mellitus di malam hari sebelum tidur. Karena waktu kerjanya 24 jam, harapannya selama tidur kondisi gula darah penderita diabetes mellitus tetap terjaga dan terkontrol. Yang terakhir adalah intermediate acting insulin, insulin kerja menengah. Waktu kerjanya 12 sampai 20 jam. Namun, sahabat Pramita perlu menjadi perhatian khusus ya, tidak bisa menentukan sendiri jenis insulin. Jadi, untuk jenis insulin yang digunakan dan untuk dosis insulin berapa unit yang akan dipakai pada penderita diabetes mellitus harus berdasarkan arahan dokter. Jadi harus berkonsultasi dulu dengan dokternya. Nanti dokternya akan melihat keadaan fisik dan keadaan laboratoriumnya dan menyesuaikan dosis insulin yang dibutuhkan oleh penderita diabetes mellitus. Baik, dokter. Nah, dokter, untuk teknik penyuntikan insulin sendiri, apakah harus dokter atau bisa oleh penderita itu sendiri, dok? Baik, sahabat Pramita, untuk teknik penyuntikan insulin bisa dilakukan secara mandiri di rumah pada penderita diabetes mellitus. Tapi untuk yang baru pertama kali mendapatkan insulin, ini harus mendapat arahan dulu. Jadi akan diajarkan terlebih dahulu oleh tenaga medis terlatih, baik itu perawat maupun dokter, akan diajarkan dulu cara menyuntikannya. Prinsip penyuntikan insulin adalah di lemak tubuh. Jadi, untuk menyuntikannya, contohnya begini. Anggaplah ini lemak tubuh ya. Kemudian ini pen insulin. Setelah plangernya kita tekan, dosis sudah sesuai anjuran dokter, kita tusukkan posisinya tegak lurus. Setelah tegak lurus, insulinnya masuk ke dalam lemak tubuh, tidak boleh langsung dicabut pennya. Ditunggu dulu 10 detik. Dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 10. Setelah 10 detik baru cabut. Setelah dicabut, anggapannya 10 detik insulin sudah terserap oleh tubuh. Dan jarum yang ada di pen boleh dilepas dan boleh digunakan kembali selama 5 sampai 6 hari. Setelah itu jarumnya harus diganti. Baik, dokter. Nah, dokter, untuk lokasi penyuntikan insulin itu di mana aja nih, dok?
Baik, sahabat Pramita, untuk lokasi penyuntikan insulin, prinsipnya adalah di lemak tubuh. Jadi, ada 4 area penyuntikan insulin yang bisa dilakukan. Yang pertama di area perut atau area pusar. Yang kedua itu di area lengan atas. Yang ketiga di area paha samping. Dan yang keempat di area bokong. Dan perlu sahabat Pramita ketahui, untuk rotasi penyuntikan insulin tidak boleh selama terus-menerus di lokasi yang sama. Setiap 1 minggu harus berotasi. Contohnya, minggu pertama ini dilakukan di area perut, area pusar. Minggu kedua berotasi berpindah di lengan atas. Minggu ketiga berotasi lagi berpindah di paha samping. Minggu keempat berotasi lagi di area bokong. Harapannya dengan kita tidak menyuntikkan insulin di area yang sama secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya trauma jaringan. Baik, dokter, berarti tidak boleh di tempat yang sama ya, dok ya? Iya, harus ada rotasinya. Rotasinya setiap 1 minggu kita pindah. Baik, dokter. Dokter, untuk teknik penyimpanan insulin sendiri tuh bagaimana nih, dok? Baik, sahabat Pramita, apabila menggunakan insulin, untuk penyimpanan disimpan di dalam kulkas. Simpan di area chiller, bukan di area freezernya. Jadi di lemari es, tapi tidak perlu di freezer. Untuk insulin yang sudah digunakan atau yang sudah dibuka, maksimal penyimpanan selama 1 bulan. Baik, dokter. Dokter, seperti yang dokter jelaskan tadi, itu ada faktor resiko keturunan ya, dok ya. Nah, bagaimana nih, dok, cara mengubah faktor resiko keturunan? Baik, sahabat Pramita perlu diketahui, faktor resiko diabetes mellitus ini dibagi menjadi 2. Ada faktor resiko yang bisa kita modifikasi, artinya yang bisa kita ubah, dan ada faktor resiko yang tidak bisa dimodifikasi, artinya tidak bisa diubah. Sedangkan faktor resiko keturunan ini masuk kategori yang tidak bisa dimodifikasi. Jadi, memang harus diterima faktor risiko ini apabila ada anggota keluarga kandung, ayah, ibu, paman, kakek, nenek yang terkena diabetes mellitus, 50% akan diturunkan. Tapi ada faktor risiko yang bisa kita modifikasi. Yang bisa kita modifikasi apa? Berat badan, jaga berat badan ideal. Yang kedua, aktivitas fisik, olahraga. Yang ketiga, istirahat yang cukup. Dan yang terakhir, lifestyle yang baik. Baik, dokter, menyambung nih, dok. Bagaimana nih, dok, cara merubah lifestyle agar tidak beresiko terhadap penyakit diabetes? Baik, sahabat Ramita, perlu diketahui, sudah ada penelitiannya bahwa merubah lifestyle yang baik itu tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat. Artinya tidak cukup kita merubah kebiasaan kita ini dalam waktu sehari, 2 hari, seminggu, ataupun sebulan. Dalam penelitian sudah ada merubah lifestyle itu bisa dilakukan selama 3 minggu, 3 bulan. Jadi terus-menerus tidak putus kita perbaiki pola makan, kita berolahraga. Kemudian yang paling penting adalah edukasi. Kita mulai cari-cari informasi mengenai diabetes mellitus, mengenai penggunaan insulin pada sumber-sumber terpercaya. Bisa dari internet, namun dari sumber yang valid dan terpercaya. Yang kedua, bisa dari laboratorium klinik Pramita, bisa juga dari puskesmas dan dari rumah sakit. Baik, dokter. Tadi yang dokter sebutkan untuk merubah lifestyle itu dengan jangka waktu 3 minggu, 3 hari ya, dok ya? 3 bulan. Oh, 3 bulan, 3 minggu, 3 bulan. Oh, baru sampai 3 bulan ya, dok ya? Baik, Ya, dokter. betul. Untuk pengguna insulin bagi penderita DM nih, dok, boleh makan bebas nggak sih, dok? Baik, sahabat Pramita, pada penderita diabetes mellitus sudah menggunakan insulin boleh tidak makan bebas? Jawabannya sebaiknya tidak. Kenapa? Karena bagaimana diabetes mellitus bisa terjadi? Karena dari lifestyle yang salah. Pola makan yang tidak baik itu menyumbang besar, apalagi makanan tinggi gula. Anggapannya begini ya, sahabat Pramita. Walaupun anggapan kita sudah ada insulin nih yang akan merubah glukosa menjadi energi. Tapi seandainya sahabat Pramita makan 3.000 kalori.
Kemudian kebutuhan tubuh hanya 1000 kalori. Insulin merubah 1000 kalori menjadi sumber energi yang dibutuhkan tubuh. Sisa 2000. 2000 ini mau dikemanakan? 2000 akan menjadi lemak. Paling sering menjadi lemak di area perut, namun tidak menutup kemungkinan akan menjadi lemak dan plak di area pembuluh darah jantung dan pembuluh darah otak, sehingga ini akan beresiko terjadinya komplikasi diabetes mellitus. Jadi, sahabat Pramita, tetap dianjurkan lifestyle yang baik, pola makan yang baik, walaupun sudah menggunakan insulin. Baik, dokter, tetap dijaga ya, dok ya, makanannya. Dokter, untuk teknik penyuntikan insulin pada ibu hamil sendiri itu apakah berbeda nih, dok? Baik, sahabat Pramita, sebenarnya pada ibu hamil dengan kondisi tidak hamil itu tetap sama lokasi areanya. Hanya saja pada ibu hamil dengan trimester akhir tidak disarankan lagi di area perut. Jadi lebih disarankan di area lengan atas, area paha samping maupun area bokong. Jika memang telah terjadi trauma jaringan di area 3 area tadi, boleh di area perut, tapi di area perut samping. Dan karena ibu hamil perutnya tegang, bisa kita buat lipatan dulu dengan dicubit sedikit sehingga terbentuk lemaknya, baru disuntikan insulin. Baik, dokter. Kalau untuk terapinya sendiri nih, dok, terapi apa yang paling tepat untuk ibu hamil yang menderita DM? Baik, sahabat Pramita, pada ibu hamil dengan penderita diabetes mellitus, terapi utamanya adalah perbaikan lifestyle. Jadi, mulai dari pola makannya kita benahi dulu. Makanan tinggi gulanya di stop, diganti dengan makanan sehat, tetap berolahraga sesuai dengan kondisi kehamilannya, kita pantau kadar gula darahnya dan HbA1c-nya dan pemeriksaan laboratorium lainnya. Kalau sudah dengan perbaikan lifestyle, namun tidak ada perbaikan, masih saja gula darah melonjak tinggi, maka terapi yang paling tepat pada ibu hamil adalah insulin. Karena insulin paling mendekati kondisi fisiologis tubuh, kondisi alami tubuh. Baik, dokter. Nah, dokter, bagaimana nih, dok, teknik kapan pengobatan insulin ini dihentikan dan kembali lagi ke pengobatan oral? Baik, sahabat Pramita, perlu diketahui ya, sebenarnya insulin ini sudah terapi yang paling efektif, terapi yang paling alami menyerupai kondisi insulin yang dihasilkan oleh tubuh. Namun memang ada beberapa yang menginginkan kembali ke terapi oral. Boleh akan dikembalikan ke terapi oral dengan catatan yang pertama, terbukti memang bukan DM tipe 1. Kalau DM tipe 1 tidak bisa. DM tipe 1 harus menggunakan insulin seumur hidup. Yang kedua, terbukti capaian target pengobatan DM dengan HbA1c kurang dari 7%. Yang ketiga, terbukti tidak terjadi komplikasi. Tentunya tetap harus berkonsultasi dulu dengan dokter. Nantinya dokter akan melakukan pemeriksaan dan menyesuaikan apakah bisa dikembalikan ke pengobatan oral atau tidak. Baik, dokter. Kelihatannya sahabat Pramita sangat antusias sekali ya, dok ya. Karena kita lihat sudah banyak nih beberapa pertanyaan yang diajukan di kolom komentar. Baik, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, mari kita saksikan video informasi berikut ini. Saat ini Laboratorium Klinik Pramita telah tersedia dalam aplikasi Pramita Mobile yang bisa sahabat Pramita download di Play Store maupun App Store pada handphone sahabat Pramita. Dengan menggunakan Pramita Mobile, sahabat Pramita bisa mendapatkan informasi dengan mudah dan cepat
mengenai pemeriksaan, paket pemeriksaan, promo yang sedang berlaku, dan sahabat Pramita juga bisa melakukan registrasi secara online. Jadi, sahabat Pramita tidak perlu antri lagi karena sudah tersedia counter khusus di customer service bagi pengguna Pramita Mobile. Baik, kita langsung saja masuk ke sesi tanya jawab ya, Dok ya. Kita bacakan pertanyaan pertama dari pemilik akun Instagram @rizka.dewitriani. Mbak, saya menderita diabetes. Tipsnya suntik insulin untuk penderita diabetes anak-anak dan lansia serta dewasa, berapa takarannya dan kapan harus medical check up? Lengkap nih. Baik, terima kasih sahabat Pramita untuk pertanyaannya. Pertanyaannya bagus sekali. Jadi, pada anak-anak, dewasa, lansia, teknik penyuntikan insulin tetap sama. Prinsipnya adalah di lemak tubuh. Dan area penyuntikannya terbagi menjadi 4. Sesuai rotasi, setiap minggu harus berotasi, artinya harus berpindah. Bisa mulai dari paha samping, kemudian area bokong, area sekitar perut atau pusar, kemudian area lengan atas. Dan untuk pemilihan jenis insulin beserta dosisnya, takarannya, sahabat Pramita harus melakukan konsultasi dulu dengan dokter terkait dengan medical check up-nya. Kapan medical check up? Kalau tidak ada keluhan, medical check up pada orang yang sehat minimal 1 tahun sekali. Kemudian pada penderita diabetes mellitus, ini harus melakukan pemeriksaan rutin, terutama pemeriksaan HbA1c minimal 3 bulan sekali, dan rutin melakukan pemeriksaan gula darah. Baik, dokter. Kita lanjut ya, Dok ya. Ada pertanyaan dari @joyce.s-nya 4 kali. Selamat siang dokter, izin tanya, papa saya diabetes. Lebih efektif mana ya kerja obat diabetes yang diminum dengan insulin yang disuntik? Baik, terima kasih sahabat Pramita, pertanyaannya bagus. Jadi, sebenarnya terapi yang paling efektif adalah insulin, karena insulin merupakan yang paling efisien dan paling menyerupai dengan kondisi alami tubuh. Namun, memang ada beberapa pertimbangan dokter, apakah kita bisa menggunakan terapi oral atau kembali langsung menggunakan terapi insulin. Nantinya harus sesuai dengan pemeriksaan terlebih dahulu. Apakah dicoba dengan oral? Hasilnya bagus, gula darah terkontrol, HbA1c terkontrol, atau ketika dengan konsumsi obat oral tidak terjadi perbaikan, maka pilihan terapi yang paling tepat adalah insulin. Baik, dokter. Kita lanjut ya, dokter ya. Ada pertanyaan dari pemilik akun Instagram @evelynms18. Bagaimana, Dok, menentukan waktu yang tepat untuk menghentikan terapi insulin sementara pada pasien yang mengalami remisi diabetes? Baik, pada pasien dengan diabetes mellitus kemudian ingin menghentikan terapi insulin tadi sudah dijelaskan di awal merupakan terapi yang paling efektif untuk penderita diabetes mellitus. Namun pada beberapa orang memang ingin ada keinginan kembali ke terapi oral. Boleh dengan pertimbangan dokter, dengan hasil lab yang baik, dengan catatan yang pertama tadi, bukan diabetes mellitus tipe 1. Kalau jenis diabetesnya tipe 1, tidak bisa. Diabetes tipe 1 harus terapi insulin seumur hidup. Jadi terbukti bukan diabetes mellitus tipe 1. Yang kedua, target pengobatannya tercapai. Bagaimana kita tahu tercapai atau tidak? Dengan pemeriksaan HbA1c kurang dari 7%. Kemudian terbukti tidak terjadinya komplikasi. Kemudian berat badan ideal tercapai dan tidak ada keluhan. Nantinya harus konsultasi dulu dengan dokter. Setelah berkonsultasi akan ditentukan oleh dokter apakah layak kembali ke pengobatan oral atau tetap meneruskan terapi insulin. Baik, dokter. Kita lanjut ya, dokter ya. Ada pertanyaan dari pemilik akun Instagram @ritanius05. Bila gula darah nggak tinggi lagi, apa boleh suntik insulin dihentikan? Baik, terima kasih pertanyaannya sahabat Pramita.
Masih dengan pertanyaan yang sama, apakah insulin boleh dihentikan? Jawabannya tetap sama. Tetap kita konsul dulu dengan dokter, tetap pastikan ini bukan diabetes mellitus tipe 1, tetap pastikan target pengobatan tercapai. Jadi gula darahnya sudah normal. Namun HbA1c-nya bagaimana? Kita cek dulu. Kalau HbA1c-nya terkontrol, target pengobatan tercapai kurang dari 7%, dan tidak ada keluhan penyerta, tidak muncul komplikasi, boleh konsultasi dengan dokter untuk menjadi bahan pertimbangan insulinnya diganti dengan obat oral. Baik, dokter. Kita lanjut ya, dok ya. Ada pertanyaan dari pemilik akun Instagram dan Dani Saputra @rehansyah. Kapan harus suntik insulin di saat keadaan anak lemas, penderita diabetes mellitus, dan usia masih 8 tahun? Apa aja yang harus dilakukan ya, dan apa yang tidak dilakukan nih, dok? Pertanyaannya, terima kasih, Sobat Pramita. Kapan harus suntik insulin pada keadaan anaknya lemas? Yang pertama, anaknya sudah terbukti diabetes mellitus atau belum? Yang kedua, jika anaknya sudah terbukti dengan diabetes mellitus tipe 1, karena pada anak-anak usia 8 tahun ya, terbukti diabetes mellitus tipe 1, harus konsultasi dengan dokter segera, apalagi keadaannya anaknya lemas, artinya sel beta pankreasnya sudah tidak menghasilkan insulin yang cukup untuk dibutuhkan tubuh, sehingga harus tepat mendapatkan terapi insulin eksogen ataupun terapi insulin pengganti agar sel beta pankreasnya tidak semakin rusak. Dan harus konsultasi dengan dokter dulu. Ya, benar sekali ya dokter ya, harus konsultasi dulu. Kita lanjut ke pertanyaan dari @_Anugrahadi. Suntik insulin sebaiknya dilakukan sebelum makan atau setelah makan nih dok, dan sebelum tidur atau setelah bangun tidur. Baik, sahabat Pramita, terima kasih pertanyaannya. Jadi, penggunaan suntik insulin tergantung dengan kondisi penderita. Insulin terbagi menjadi 4. Ada berdasarkan pembagiannya efisiensi waktu, berdasarkan cara kerja. Nah, di sini untuk jenis insulin, yang pertama ada yang dikenal dengan istilah rapid acting insulin. Insulin kerja cepat. Jadi, insulin kerja cepat diberikan pada penderita yang ketika habis makan terjadi lonjakan gula darah. Nah, pada penderita yang jenisnya seperti ini akan diberikan jenis rapid acting insulin. Kemudian, kapan pemilihan waktu pemberian insulin? Ada yang diberikan sebelum makan, contohnya rapid acting insulin. Ada yang diberikan sebelum tidur, contohnya long acting insulin. Kenapa? Karena harapannya ketika selama tidur, gula darah tetap terkontrol. Namun, sahabat Pramita, untuk pemilihan jenis insulin yang tepat, berapa dosisnya, tetap sahabat Pramita harus melakukan pemeriksaan laboratorium dulu. Bisa dilakukan di laboratorium klinik Pramita, mulai dari pengecekan gula darah puasa, pengecekan gula darah 2 jam postprandial, pengecekan HbA1c, pengecekan urin, pengecekan C-peptide, dan juga pemeriksaan resistensi insulin melalui pemeriksaan insulin. Nantinya bisa ditentukan dosis insulin yang tepat dan juga jenis insulin yang tepat pada penderita diabetes mellitus. Baik dokter, kita lanjut ya dokter. Ada pertanyaan dari pemilik akun Instagram @koko220108. Halo dok, untuk suntik insulin apakah hanya di bagian tertentu saja bisa disuntik atau bagian mana saja yang bisa disuntik insulin dok? Baik, terima kasih sahabat Pramita, pertanyaannya bagus. Untuk lokasi penyuntikan insulin, prinsipnya disuntikan di lemak tubuh. Itu prinsipnya. Kemudian untuk area penyuntikan insulin ini terbagi menjadi 4 sahabat Pramita. Yang pertama di area pusar atau area perut. Yang kedua di area lengan atas. Yang ketiga di area paha samping. Dan yang keempat di area bokong. Jadi kalau selain area lemak itu tidak dikenankan untuk disuntikan insulin. Baik dokter, kita lanjut ya dok ya. Ada pertanyaan dari @danisaputra_rehansyah.
Anak-anak yang menderita DM, kapan harus suntik insulinnya, Dok? Dan tipsnya apa aja untuk melakukan suntik insulin? Baik, sahabat Pramita, pada anak-anak yang menderita diabetes mellitus harus melakukan pemeriksaan laboratorium dulu. Jelas terbukti ini jenis diabetes mellitus tipe 1 atau bukan. Kemudian harus melakukan pemeriksaan terkait diabetes mellitus secara lengkap dan berkala untuk memastikan telah terjadi komplikasi atau tidak. Dan kapan harus suntik insulin? Kalau sudah di tahap awal pengecekan sudah terbukti diabetes mellitus tipe 1, segera melakukan penyuntikan insulin. Karena artinya sel beta pankreas dari penderita DM tipe 1 ini pada anak-anak tidak mampu menghasilkan insulin, sedangkan insulin adalah hormon yang bekerja merubah glukosa atau gula yang akan menjadi sumber energi. Jadi harus segera melakukan suntik insulin dengan catatan konsultasi dulu dengan dokter anaknya. Betul sekali. Baik, dokter, kita lanjut ya, Dok ya. Ada pertanyaan dari @elta_rpd. Dok, apa saja faktor penyebab pasien DM disarankan melakukan suntik insulin? Baik, pada penderita diabetes mellitus, kapan disarankan suntik insulin? Pertama, DM tipe 1. DM tipe 1 adalah sel beta pankreas pada penderitanya rusak, tidak mampu menghasilkan insulin, sehingga harus mendapat insulin pengganti. Dapat insulin pengganti dengan menyuntikkan insulin eksogen. Yang kedua, pada penderita diabetes mellitus tipe 2, dengan keadaan sudah diterapi oral maupun sudah dicoba kombinasi dengan oral dan insulin, namun gula darah tetap tidak terkontrol, sehingga bisa langsung diberikan terapi insulin. Dan yang ketiga, pada penderita DM yang belum pernah melakukan pengecekan sehingga pada tahap awal sudah ada keluhan, mulai dari trias DM, kemudian penurunan berat badan, pandangan mata kabur. Setelah kita lakukan pengecekan awal, gula darah puasa didapatkan lebih dari 300 mg per desiliter dengan HbA1c lebih dari 10%, boleh langsung diberikan terapi insulin. Baik, dokter. Kita lanjut ya, Dok ya. Ada pertanyaan dari _Anugrah Adi. Apa saja dampak resiko jangka pendek dan jangka panjang jika tidak teratur melakukan suntik insulin bagi penderita diabetes nih, Dok? Baik, jadi sahabat Pramita perlu diketahui, penyakit diabetes mellitus ini akan menyebabkan komplikasi. Tergantung komplikasi yang mana yang mau kita dapatkan atau kita tunda. Dengan pengobatan yang tidak teratur, tidak rutin menyuntikkan insulin, bisa menyebabkan komplikasi. Prinsipnya, gula itu berada di dalam darah. Darah ini sumbernya adalah pembuluh darah. Selama gula tidak terkontrol di dalam darah, bisa terjadi komplikasi dari ujung rambut sampai ujung kaki. Untuk waktunya kapan? Tergantung bagaimana setidak rutinnya menyuntikkan insulin dan reaksi tubuh masing-masing. Apakah lambat laun sel beta pankreasnya makin rusak? Komplikasi banyak bisa terjadi dari ujung rambut sampai ujung kaki. Bisa terjadi komplikasi di ginjal, di hati, di kaki, bisa semua. Baik, dokter. Kita lanjut ya, Dok ya. Ada pertanyaan dari @aulia.putri. Suntik insulin itu di bagian perut atau bagian paha, Dok? Ketika anak mau disuntik insulin, tipsnya bagaimana nih agar tidak trauma dan bagaimana karena anak sering tantrum duluan? Baik, sahabat Ramita, pada anak-anak dengan suntik insulin perlu pendekatan terlebih dahulu. Kita pendekatan dulu, kita ajarkan cara menyuntikkan insulin. Karena suntik insulin prinsipnya itu tidak sakit. Kita menyuntikannya di lemak tubuh. Jadi ibunya atau ayahnya bisa mengajarkannya terlebih dahulu, diberi contoh kalau disuntikan insulin itu tidak sakit. Dan untuk lokasi penyuntikan insulin ada 4 lokasinya, sama dengan orang dewasa, di area perut, area pusar, kemudian bisa di area bokong, area paha samping, dan area lengan atas. Dan prinsipnya tetap sama, harus berotasi. Artinya setiap 1 minggu rotasinya harus berubah agar tidak terjadi trauma jaringan.
Baik, dokter. Kita lanjut ya, dok ya. Ada pertanyaan dari Ed Dwi Pamaya. Dok, izin bertanya, bagaimana cara penderita diabetes itu tahu bahwa penyakit mereka terkontrol dengan baik? Kira-kira pemeriksaan lab apa yang cocok untuk dilakukan? Baik, terima kasih sahabat Pramita untuk pertanyaannya bagus sekali. Jadi sahabat Pramita, bagaimana kita tahu kita terkontrol atau tidak? Dan pemeriksaan apa? Pemeriksaan yang bisa dilakukan yang pertama, pemantauan gula darah puasa dan pemantauan gula darah 2 jam setelah makan. Kemudian, bagaimana kita tahu sudah terkontrol atau tidak? Pemeriksaan HbA1c pada penderita diabetes mellitus yang dengan pengobatan dan tahu terkontrol atau tidak, target HbA1c harus kurang dari 7%. Artinya, tercapai target pengobatannya. Baik, dokter. Kita lanjut ya, dokter ya. Ada pertanyaan dari Ita Bernada. Dok, apakah diabetes dapat dideteksi sejak dini dengan tanda-tanda yang muncul? Dan mengapa diabetes saat bisa juga menyerang usia muda? Baik, terima kasih sahabat Pramita. Pertanyaannya bagus-bagus semua. Saya jawab ya. Kenapa diabetes mellitus bisa menyerang usia muda? Memang diabetes mellitus ada dua tipe. Tipe 1 dan tipe 2. Dan DM tipe 1 memang menyerang di usia anak-anak. Usia yang paling rentan itu di usia 4 sampai 7 tahun dan usia 10 sampai 14 tahun. Faktor resikonya apa? Faktor resiko kenapa anak-anak bisa terkena diabetes mellitus, yang pertama adalah faktor genetik. Faktor genetik ini faktor yang tidak bisa dimodifikasi, yang tidak bisa kita ubah. Jadi jika ada di antara anggota keluarga, baik itu ayah, ibu, kakek, nenek, yang menderita diabetes mellitus, ini beresiko 50% diturunkan kepada anaknya. Yang kedua adalah faktor makanan, faktor pemicu lainnya. Jadi, pada usia anak-anak sebelum usia 4 bulan, konsumsi susu sapi yang tinggi gula. Kemudian, pada usia empasi lebih dari 7 bulan, makanan empasinya tinggi gula, tinggi nitrat. Nah, ini merupakan faktor resiko terjadinya diabetes mellitus pada usia anak-anak. Baik, dokter. Kita lanjut ya, dok ya. Ada pertanyaan dari 2020 Ria Melu. Dok, berapa jangka waktu penggunaan insulin sebelum makan? Jika kita lupa meminumnya sebelum makan, bisakah kita meminumnya atau saat setelah makan? Baik, sahabat Pramita, biasanya insulin yang digunakan sebelum makan ini adalah jenis insulin yang rapid acting insulin. 30 menit sebelum makan atau 15 menit sebelum makan diperbolehkan disuntikan insulinnya baru makan karena efisiensi waktu kerjanya adalah 4 sampai 6 jam. Jadi harapannya setelah makan gula darah tetap terkontrol. Baik, dokter. Kita lanjut ya, dok ya. Ada pertanyaan dari @tfw_28. Selamat siang, dokter. Untuk penentuan pasien membutuhkan insulin itu berdasarkan pemeriksaan apa aja ya, dok? Baik, sahabat Pramita. Sahabat Pramita bisa melakukan pemeriksaan medical check up dulu terkait dengan diabetes mellitus, mulai dari pemeriksaan fisik, kemudian mulai dari pemeriksaan gula darah puasa, pemeriksaan gula darah 2 jam setelah makan, bisa juga melakukan pemeriksaan HbA1c. Pada anak-anak dianjurkan melakukan pemeriksaan C-peptide untuk mengetahui kadar insulinnya, apakah terjadi kerusakan sel beta pankreas yang tidak mampu menghasilkan insulin atau tidak. Kemudian pemeriksaan urin untuk mengetahui apakah ada albuminuria atau tidak. Kemudian lagi juga bisa melakukan pemeriksaan insulin. Nantinya kapan harus memakai insulin atau tidak tergantung hasil dari pemeriksaannya. Contohnya pemeriksaan HbA1c. HbA1c untuk HbA1c tidak terkontrol lebih dari 10%, dan gula darah puasa yang melonjak tinggi di atas 300 mg per desiliter, langsung menggunakan terapi insulin. Yang kedua, terbukti diabetes mellitus tipe 1, langsung menggunakan insulin. Dan nantinya hasil pemeriksaan yang lainnya juga saling berkolaborasi untuk menentukan status pada penderita diabetes mellitus apakah bisa menggunakan terapi oral dulu atau langsung menggunakan terapi insulin. Jadi tetap harus
berkonsultasi dengan dokter, melakukan pemeriksaan, dan hasilnya dikonsultasikan kembali dengan dokter. Baik, dokter. Eh, Sepertinya ini pertanyaan yang terakhir nih, dok. Ada pertanyaan dari Mama Husen 30. Apakah jika Bumil melakukan suntik insulin akan berdampak pada bayinya, dok? Baik, untuk suntik insulin pada ibu hamil, sebenarnya prinsip utama pengobatan pada ibu hamil adalah perbaikan lifestyle. Jadi, kalau lifestyle-nya sudah dibenahi, pola makan diatur, namun tidak ada perbaikan, terapi yang paling efektif justru memang insulin. Karena insulin ini adalah terapi yang paling fisiologis, artinya paling mendekati kondisi alami insulin yang dihasilkan oleh tubuh. Jika memang sesuai indikasi, tidak akan berdampak pada bayi maupun ibu karena memang dianjurkan terapi pada ibu hamil adalah insulin. Baik, terima kasih dokter atas penjelasannya. Semoga bisa terjawab semua pertanyaan yang telah diajukan oleh sahabat Pramita. Namun karena keterbatasan waktu, kami mohon maaf karena tidak bisa membacakan semua pertanyaan yang sudah diajukan oleh sahabat Pramita di kolom komentar. Baik, sahabat Pramita, sebagaimana janji saya di awal, akan ada hadiah untuk 3 sahabat Pramita yang terpilih. Sebelum itu, mari kita saksikan video informasi berikut ini. Hai sahabat Pramita, hari ini aku akan melakukan general medical check up dari perusahaan tempat kerjaku. Yuk ikutin terus, aku akan melakukan pemeriksaan apa aja sih? Yeay, sekarang tiba giliranku untuk medical check up. Di bagian customer service dilakukan verifikasi biodata dan paket pemeriksaan yang akan dilakukan. Pemeriksaan pertama yang aku lakukan adalah pengambilan sampel darah. Selain ruangan yang nyaman, Pramita Lab memiliki petugas yang ramah, kompeten, dan profesional. Pramita Lab memiliki peralatan yang lengkap dengan teknologi terkini untuk memberikan hasil pemeriksaan sahabat Pramita yang berkualitas tinggi. Pasca medical check up, sahabat Pramita akan mendapatkan penjelasan, saran, dan tindak lanjut dari hasil medical check up yang telah dilakukan. Pramita Lab juga melayani medical check up di lokasi perusahaan sahabat Pramita. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk lakukan general medical check up di Pramita Lab. Baik, sahabat Pramita, selain pasien mandiri dan klinisi ataupun kiriman dokter, laboratorium klinik Pramita bisa juga menerima medical check up untuk corporate. Jadi, tunggu apa lagi? Mari medical check up bersama Pramita Lab. Baik, saat yang dinanti-nanti, kita akan langsung umumkan 3 sahabat Pramita terpilih. Untuk sahabat Pramita terpilih pertama, selamat untuk pemilik akun Instagram @bunda_kasna. Untuk sahabat Pramita terpilih kedua, selamat kepada pemilik akun Instagram @nyimas_nisa. Untuk sahabat Pramita terpilih ketiga, selamat untuk @mamahusen30. Selamat kepada 3 sahabat Pramita terpilih yang beruntung masing-masing mendapatkan top up
e-wallet senilai Rp100.000 dan e-voucher pemeriksaan senilai Rp250.000 nanti akan dihubungi oleh tim kami melalui DM Instagram, jadi dimohon untuk tidak memprivat akunnya. Baik, sebelum kita akhiri acara hari ini, silakan dokter untuk menyampaikan kesimpulan Healthy Talk pada siang hari ini. Halo sahabat Pramita. Jadi, sahabat Pramita, insulin adalah suatu hormon yang dihasilkan oleh sel beta pankreas, di mana hormon insulin ini bekerja untuk mengubah glukosa atau gula menjadi sumber energi ataupun cadangan energi. Dan seiring dengan perjalanan penyakit diabetes mellitus, sel beta pankreas akan mengalami penurunan fungsinya, sehingga membutuhkan terapi yang paling efisien pada penderita DM adalah terapi insulin. Dan pada penderita diharuskan juga mengupdate edukasi mengenai diabetes mellitus. Baik, terima kasih Dokter Desi atas pesan yang luar biasa dan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua di siang hari ini. Jadi sahabat Pramita, jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan dan medical check-up sejak dini. Sahabat Pramita juga bisa berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter pelayanan medis kami di Lab Pramita cabang terdekat. Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Saya Marisha, mewakili Pramita Lab dan tim yang bertugas. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, dan kami ucapkan banyak terima kasih kepada seluruh sahabat Pramita, dimanapun Anda berada. Jangan lupa untuk follow akun Instagram kami di @pramitalab.id karena banyak sekali informasi-informasi terupdate dari Pramita Lab. Salam sehat untuk seluruh sahabat Pramita dimanapun Anda berada. Sampai bertemu lagi di program acara Healthy Talk Live Instagram selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.